Alur cerita God Level Assassin kini sudah masuk chapter ke-28 sampai 29. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana Shadow mengaktifkan skill perlindungan dan melayang di udara. Kemudian cerita berlanjut, Shadow berkata, "Di tanah ada sambaran petir terus-menerus, maka aku akan menyerang dari udara." Graceful Release Dark Light Shield. Kemudian Shadow menyerang, Instant Shadow Slash. Shadow meluncur dengan kecepatan tinggi dan boss monster Soul Purifier dikalahkan. Setelah mendarat, notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh Soul Purifier tingkat Platinum, dan Shadow naik level dan penambahan poin atribut dan poin evolusi. Selamat, Anda menjadi penguasa Land of Soul Purification. Melihat semua itu, Shadow berkata, "Ini bagus sekali. Tempat persembunyian ini tidak hanya memberikan perlindungan dalam game, tapi juga memiliki fungsi seperti gudang. Yang paling penting adalah semuanya bisa dibawa ke dunia nyata." Ketika game God Forsaken muncul, senjata-senjata di dunia nyata mulai terkorosi. Terutama senjata paling mematikan seperti bom nuklir sudah tidak dapat digunakan sejak hari pertama. Pesawat tempur dan tank semacam itu masih bisa dipaksakan untuk digunakan 1 atau 2 bulan, tapi pada akhirnya tetap akan menjadi tumpukan besi tua. Dengan kata lain, pertempuran utama di dunia nyata di masa depan sepenuhnya akan bergantung pada kemampuan yang diekstrak dari game God Forsaken. Dan tempat persembunyian yang dibawa ke dunia nyata bisa mengaktifkan barrier magic defense dan akan menjadi tempat perlindungan paling aman. Di kehidupan sebelumnya, guildku Godslayer menjadikan tempat ini sebagai markas dan terus berkembang. Meskipun ada banyak kenangan indah, aku juga telah melihat terlalu banyak orang datang dan pergi, penuh intrik dan konflik. Kali ini, aku tidak akan memilih jalan yang sama lagi. Aku akan berkembang sendirian hingga mencapai puncak. Cerita lalu berpindah di sebuah hutan di mana hujan sedang turun. Terlihat monster sedang menyerang dengan kapaknya. Lalu seorang pria menghindari serangan itu lalu berteriak, "Hei, cepat menyingkir, Xiaoyu!" Ternyata itu party Xiaoyu yang sedang melawan bos monster. Mereka dalam kesulitan melawan monster tersebut. Setelah pria tadi berteriak agar Xiaoyu menghindari serangan monster, tetapi apa daya Xiaoyu yang cuma beban tim tidak bisa apa-apa, hanya bisa berteriak meminta tolong. Karena Xiaoyu tidak bisa menghindar, akhirnya dia tertebas oleh kapak sang monster. Lalu dia spawn lagi di tengah kota, dan notifikasi sistem muncul. "Kamu sudah mati, kamu kehilangan 14 tahun umur yang tidak bisa diperdagangkan. Dan kehilangan 2 hari umur bisa diperdagangkan." "Apa? Aku mati lagi?" Pria sebelumnya bernama Galestorm berkata melalui komunikasi party. "Sialan, kapaknya bos sebesar itu, kamu tidak bisa menghindar ya?" Xiaoyu membalas, "Kamu menyalahkan siapa, hah? Kamu itu tank, nggak narik bos dengan benar, malah nyalahin aku nggak bisa hindarin skill. Mati aja sana." Galestorm bilang, "Ini serangan area, gimana aku bisa narik? Dasar idiot." Lalu player level 8, Galestorm telah keluar dari party. Galestorm meninggalkan party Xiaoyu. Dan Chuyan, teman party Xiaoyu yang masih ada di hutan melawan bos sendirian ketakutan dan berkata, "Xiaoyu, tanknya kabur, bosnya ngejar aku, tolong aku." Lalu detik berikutnya Chuyan juga meninggoy dan spawn di kota dan kehilangan masa hidup. Chuyan lalu bertanya, "Xiaoyu, bagaimana kalau kita kalahin monster kecil dulu buat naik level? Masa hidup kita yang tersisa tidak banyak dan aku takut." Mendengar perkataan temannya, Xiaoyu berkata, "Baiklah." Tidak lama, kemudian muncul notifikasi global. Semua player melihat notifikasi itu. Player Shadow dari kota Jianghai berhasil menjadi yang pertama di dunia mengalahkan bos tingkat platinum dan mendapatkan 10 poin reputasi. Player lain melihatnya dan berkata, "Astaga, pembunuhan pertama bos tingkat platinum dan itu solo kill juga? Ini gila banget, bahkan belum banyak orang yang ke benua itu. Tapi Shadow sudah solo farming di sana." Shadow lagi, "Siapa sih yang tahu identitas aslinya?" Xiaoyu yang melihat itu terkejut dan berkata, "Tingkat platinum? Aku bahkan belum pernah lihat yang tingkat gold." Dan Chuyan bilang, "Wow, Shadow ini kuat banget." Di dalam hati Xiaoyu berkata, "Kenapa orang-orang ini cupu banget, bunuh satu bos silver aja susahnya kayak begini. Lalu kenapa si sialan Shadow itu bisa jadi yang pertama mengalahkan bos tingkat platinum?"
Cerita lalu berpindah ke dalam reruntuhan. Shadow berkata, setelah membunuh Soul Purifier, aku naik ke level 11. Setelah level 10, setiap kenaikan level memberikan 4 poin ke semua atribut dan 10 poin atribut bebas. Terus alokasikan ke agility. Selama agility cukup tinggi dan dikombinasikan dengan kemampuan menghilang tanpa batas, banyak bos bisa dibunuh tanpa menerima damage sama sekali. Tak kusangka bos Platinum langsung memberikan 20 poin evolusi. Sekarang aku bisa sekali lagi mengevolusi Greedy Hand. Shadow meningkatkan Greedy Hand dan menggunakan 210 poin evolusi, tersisa 15 poin. Greedy Hand meningkat dari Epic menjadi Legendary, memiliki kemungkinan 500% untuk mendapatkan satu lootingan tambahan. Lootingan tambahan tersebut memiliki peluang 100% untuk naik satu tingkat kualitas. Efek pasif baru, Anda mendapatkan Grid Space sebanyak 100 slot untuk menyimpan item. Melihat semua itu, Shadow berkata, bagus. Lootingan tambahan berubah dari 3 menjadi 5. Ditambah lagi dengan ruang penyimpanan 100 slot. Lalu Shadow mengaktifkan Greedy Hand dan mengambil lootingan drop dari monster yang sudah dikalahkan. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda memperoleh 5 item bonus hasil lootingan. Anda memperoleh 100 poin evolusi. Shadow kemudian berkata, dapat 2 item assassin dan 1 buku skill assassin, tapi levelnya belum cukup, jadi untuk sementara disimpan dulu di gudang tempat persembunyian. Lalu Shadow memanggil monster panggilannya, lalu memberi perintah, ambil semua lootingan di dalam istana dan tumpuk jadi satu. Masih ada 115 poin evolusi. Bisa kugunakan untuk meningkatkan skill yang belum mencapai tingkat epic menjadi tingkat epic. Lalu Shadow meningkatkan skill Shadow Stealth hingga 3 kali menjadi tingkat epic dan meningkatkan efeknya. Lalu meningkatkan skill Backstab 2 kali hingga tingkat epic, meningkatkan bonus damage menjadi 75%. Lagi meningkatkan skill Moment of Absolute Darkness menjadi epic dan meningkatkan efeknya. Lalu mengupgrade Curse of Blooming Flower 3 kali hingga tingkat Legendary. Dapat digunakan pada mayat player yang mati dalam 60 detik. Mayat yang sudah diserap nutrisinya oleh Curse of Blooming Flower akan lenyap secara permanen. Efek baru, menyerap 50% sisa. Masa hidup non-tradable dari target secara bersamaan. Dan dapat menyerap orbe cahaya. Masa hidup tidak diperdagangkan yang tersebar. Melihat itu, Shadow berkata, apa? Bisa menyerap orbe cahaya? Masa hidup non-tradable? Banyak area tingkat tinggi dan zona rage milik bos spesial membuat laju pengurangan. Masa hidup meningkat ratusan hingga ribuan kali lipat dan itu semua akan terlebih dahulu menghabiskan. Masa hidup tidak diperdagangkan. Mulai sekarang aku tidak akan kekurangan masa hidup tidak diperdagangkan lagi. Ini benar-benar skill tingkat dewa. Lalu seorang wanita mengirim pesan ke Shadow. Selamat kepada bos atas first skill boss tingkat platinum. Shadow bertanya, ada apa? Aku punya kabar baik Dongfang Xian, akhirnya lockout. Kudengar keluarga mereka akan mengadakan pertemuan di restoran Jiangnan. Dan kudengar keluarga mereka telah membeli cukup banyak masa hidup dan sedang bersiap membawanya ke dalam game untuk diubah menjadi kekuatan tempur. Bos, ini memang sudah seharusnya aku lakukan. Kau harus menghabisi Dongfang Xian, kalau tidak aku benar-benar tamat. Shadow menjawab, tenang saja. Setelah Shadow mendapatkan informasi tersebut, monster panggilan Shadow telah selesai mengumpulkan semua lootingan. Shadow berkata, kerja bagus. Semua item ini aku bawa dan masih tersisa setengah slot kosong. 100 slot bawaan dari Greedy Space ini benar-benar berguna. Selanjutnya pergi cari Wang Meng dan jual semuanya ke mereka. Tidak lama kemudian, cepat lihat Shadow datang. Kapten Anju berlari ke arah Shadow seolah-olah akan memeluknya. Shadow menahannya dan berkata, seperti biasa, aku yang menetapkan harga. Kalau kalian tidak setuju, boleh tidak usah beli. Lebih dari 30 barang ini adalah sampah biasa dan tingkat bronze. Aku kasih harga spesial 950. Masa hidup. Oke. Barang-barang yang kami ambil sebelumnya, aku sudah kira-kira harganya, nilainya lebih dari 1000. Masa hidup, jadi aku bulatkan saja. Kami kasih kamu 2000. Masa hidup. Shadow berkata, boleh. Item ini terdiri dari tingkat silver, gold, dan platinum.
Total nilainya mencapai 18.000. Masa hidup dapat diperdagangkan. Anju bilang, apa platinum? Aku sendiri sekarang cuma punya satu equipment tingkat gold. Memang beda ya, expert memang hebat. Bahkan equipment platinum pun rela dijual. Bagus sekali. Sekarang perkembangan kota Jianghai kita bakal makin cepat. Brother Shadow, terima kasih ya. Shadow menjawab tidak masalah, saling membantu saja. Little Black lalu bertanya, kamu, kenapa slot peimpananmu banyak sekali? Kamu ini Doraemon apa gimana, expert Shadow? Shadow lalu berkata, penyimpanan kalian sekarang sepertinya sudah penuh semua, ya? Sedikit saran, di bawah patung batu di tengah reruntuhan kota ini ada sebuah tangga. Kalau turun, kau akan menemukan lingkaran teleportasi untuk kembali ke desa awal. Tapi kalau mau kembali, pertama kali akan mengorbankan 500 masa hidup. Kalau balik lagi ke sini nanti, tidak akan ada biaya. Pertimbangkan baik-baik sendiri. Oke, aku pergi. Anju dengan semangat menebak-nebak dan berkata, lihat kan, lihat sendiri. Aku sudah bilang, dia pasti orang yang bereinkarnasi. Kalau tidak, mana mungkin dia tahu informasi tersembunyi seperti itu. Kapten An, tolong jangan seperti itu. Aku agak takut. Bagaimana kalau aku yang pergi menggoda si Shadow? Yang membuat Wang Meng dan Little Black terheran-heran. Setelah pergi meninggalkan party Wang Meng, Shadow sedang menyinkronkan kekuatannya untuk di dunia nyata. Notifikasi sistem muncul. Apakah Anda ingin mengorbankan masa hidup dapat diperdagangkan untuk membawa kemampuan ini ke dunia nyata? Shadow memilih ya dan berkata, sinkronisasi level dan evolusi job juga ikut disesuaikan. Lalu notifikasi muncul, Anda telah mengorbankan 27.000 hari masa hidup. Sinkronisasi level selesai, evolusi job juga selesai. Selanjutnya adalah ekstraksi skill. Sebelumnya aku pernah mengekstrak Shadow Stealth, tapi itu hanya level 1. Kali ini, aku tidak hanya akan meningkatkan level Shadow Stealth di dunia nyata, tapi juga akan memperoleh lebih banyak skill. Shadow banyak menggunakan masa hidupnya untuk mengekstrak skill-skillnya ke dunia nyata. Di antaranya skill Shadow, Stealth level 10, Backstab, Greedy Hand, Instant Shadow Slash, Shadow Stealth, dan lain-lainnya. Kemudian Shadow berkata, selanjutnya adalah equipment. Memperoleh sepatu gold stealth boots, Liontin orang yang setia, dan Pendant of the Faithful tidak hanya mengurangi waktu cooldown. Yang lebih penting adalah Silver Default Follower yang dipanggilnya sekarang hampir tidak terkalahkan di dunia nyata. Setelah menguras semua simpanan, hanya tersisa 486 hari masa hidup. Tapi sekarang kekuatanku di dunia nyata sudah hampir setara dengan di dalam game. Namun, aku masih harus mendapatkan lebih banyak masa hidup agar saat logout berikutnya bisa sepenuhnya tersinkronisasi. Lalu kemudian Shadow logout. Cerita kemudian berpindah ke dunia nyata. Kini Shadow atau MC kita, Qin Feng sudah terbangun. Qin Feng berkata, Qian Shishi tahu alamatku. Demi keamanan, lebih baik aku pergi dari sini dulu. Kalau ingin mengekstrak Land of Soul Purification butuh lebih dari 1300 tahun masa hidup. Aku harus cari tempat tinggal sementara dulu. Shadow lalu mengaktifkan skill penyimpanan Greedy Hand. Terlihat barang-barang di kamarnya ikut beterbangan terserap masuk dalam slot penyimpanannya. Haha, penyimpanan yang disediakan oleh Greedy Hand ini benar-benar berguna. Semua barang milikku langsung tersimpan ke dalamnya. Dongfang Xian ada di restoran Jiangnan, jaraknya 15 km dari komplek ini. Dengan kecepatanku sekarang, 10 menit sudah cukup untuk sampai. Qin Feng sang Shadow berlari sangat cepat di jalanan menuju restoran Jiangnan. Lalu di Hotel Jiangnan, diperlihatkan seseorang sedang berdiskusi. Seorang pemuda yang duduk di tengah berkata, dari situasi saat ini, skill dan masa hidup dalam game bisa memengaruhi dunia nyata. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Dongfang kita. Anakku melakukan pekerjaan yang baik kali ini dan telah mulai membangun kekuatan dalam game. Kakek, ini semua memang sudah seharusnya aku lakukan. Aku sangat senang melihat perkembanganmu, nak. Kali ini kami membeli sejumlah besar masa hidup dapat diperdagangkan. Semuanya digunakan untuk membeli equipment dan buku skill. Tujuannya adalah agar inti keluarga kita bisa naik ke level 10 secepat mungkin dan memperoleh keunggulan lebih awal.
Dengan begitu, kita bisa memperluas pengaruh keluarga besar kita di dunia nyata. Dengan pengembangan dua jalur, keluarga besar kami, keluarga Dongfang, pasti bisa menjadi penguasa wilayah ini. Bahkan mendirikan keluarga abadi yang bertahan 10.000 tahun atau kerajaan 10.000 tahun pun adalah bukanlah mimpi. Lalu pemuda itu berkata dalam hati, "Bajingan tua sialan, setengah badanmu sudah masuk tanah. Masih saja ngotot mempertahankan posisi kepala keluarga, bahkan ingin hidup abadi." Setelah aku menangkap Shadow itu, aku akan duluan memaksa dia mengungkap rahasianya, lalu membuatnya memperpanjang masa hidupku. Setelah aku jadi peringkat nomor 1, kalian semua akan kubereskan. Lalu si kakek berkata, "Oh iya, bagaimana dengan persiapan untuk menghadapi Shadow yang dibicarakan waktu itu?" "Kakek, tenang saja. Aku sudah menemukan seorang wanita yang dapat dipercaya untuk memancing identitas Shadow. Kita akan segera mendapat kabar." Lalu si kakek berkata, "Ingat, harus ditangkap hidup-hidup. Biarkan Shadow digunakan oleh keluarga Dongfang kita. Hanya dengan begitu dia bisa membawa manfaat besar bagi keluarga." "Oke, ayo, mari kita bersulang demi kebangkitan keluarga Dongfang." Tetapi situasi di luar hotel, mereka tidak mengetahui bahwa Qin Feng Sang Shadow sudah mengalahkan semua penjaga keluarga Dongfang. Tak kusangka, orang-orang dari keluarga ini ternyata masih menyimpan senjata. Mode Shadow Stealth, Black Light Shield tidak bisa sepenuhnya menghindari semua serangan. Aku juga belum membawa alat pertahanan ke dunia nyata. Begitu terkena tembakan di jantung atau kepala, pasti langsung mati. Lebih baik tetap hati-hati. Untuk mengantisipasi tembakan, Shadow lalu memanggil monster pengikutnya. Pengikut setia, punya cakar tajam untuk pertarungan jarak dekat, dan serangan api hijau sang monster untuk serangan jarak jauh. Masuk dan habisi mereka, jangan sisakan yang hidup. Sebagai bos tingkat perak, pengikut setia ini punya daya tahan sangat kuat. Bahkan jika terkena serangan senjata api, dia masih bisa bertahan cukup lama. Setelah sang monster masuk, orang-orang di sana terkejut sekaligus kebingungan. Lalu berkata, "Siapa itu? Kau siapa?" Tetapi sang monster langsung menerjang menyerang. Para penjaga bertahan dan memberi serangan balik dengan tembakan. Dan penjaga juga berkata, "Tidak, ini adalah monster dari game Forsaken. Cepat tembak." Sang monster dihujani peluru tembakan, tapi itu tidak terlalu berpengaruh. Sang monster terus menerjang menyerang dengan skill api hijau. Lalu sebuah serangan langsung menembus dada si penjaga. Pemuda sebelumnya ketakutan melihat itu. Bahkan si kakek juga kini diserang oleh sang monster dan berteriak ke arah pemuda, "Xian, tolong aku." Xian berlari dan berkata, "Sialan. Aku harus cepat-cepat melarikan diri. Selama aku bisa kabur dari sini dan masuk ke dalam game, aku akan aman. Selama saya bisa naik ke level 10 di dalam permainan, lalu mengekstrak kemampuanku ke dunia nyata dan kembali, maka tidak ada lagi yang bisa mengancam saya." Tetapi di depannya sudah berdiri sang Shadow. Xian berkata, "Tunggu, itu adalah..." Belum selesai bicara, tiba-tiba penglihatannya terbalik. Lalu dia lanjut berkata, "Itu adalah Shadow." Tetapi tanpa ia sadari dia tertebas oleh serangan Shadow. Lalu dia meningsoi. Shadow lalu mengaktifkan skill kutukan bunga mekar, dan notifikasi sistem muncul. Telah menyerap masa hidup dapat diperdagangkan 27.000 hari. Telah menyerap masa hidup tidak diperdagangkan 482 tahun. Shadow berkata, "Ini benar-benar panen besar. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita nantikan di chapter selanjutnya. Sekian dan terima kasih."